Informasi lain, pemirsa diduga gegara konten. Seorang remaja berusia 14 tahun tewas tertabrak kereta saat tengah merekam kereta di perlintasan rel antara stasiun Jatinegara dan stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta. Diduga sedang membuat video untuk konten, seorang pelajar sekolah menengah pertama berinisial AR tewas tertabrak kereta di perlintasan dekat stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Dari rekaman video amatir, terlihat AR sedang asik merekam video di tengah perlintasan rel tanpa mengetahui ada kereta api melaju dari arah Jatinegara menuju Pasar Senen pada Sabtu siang 3 Februari lalu. Kerasnya benturan mengakibatkan korban terpental ke tepi rel. Remaja berusia 14 tahun ini tewas di tempat dengan luka serius di kepala dan tangan. Menurut salah seorang warga, Tera, korban sudah terlihat sejak Sabtu pagi bersama 3 temannya. Mereka berada di lokasi mengambil gambar kereta api yang melintas. Informasinya dia emang sering nge-shoot video, katanya YouTuber dah katanya gitu. Oh YouTuber kereta gitu ya Pak? Katanya informasi begitu dari yang Pak Ogah di pintu kereta. Mereka berapa orang kemarin? Sepertinya berdua atau bertiga, saya juga kurang jelas. Karena waktu kejadian temannya langsung tahu kejadian, temannya jadi korban, terus dia teriak-teriakan, orang sini arahin lapor sana. Oh gitu ya. Gitu. Jadi orangnya buru-buru, temannya pada lapor. Sementara itu, petugas KAI Sarjoko mengatakan masinis kereta sudah memberikan peringatan dengan membunyikan klakson. Namun, tampaknya korban tidak mendengar suara tersebut. Yang dilintas ini kan jauh dari pengawasan stasiun. Ya harus bisa ini sendiri-sendiri. Sebenarnya nggak boleh, bener ya. Kan ada tulisannya itu, biasanya ada dilarang papan itu biasanya ada. Usai kejadian, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Tifman, Jakarta. Pemirsa, untuk membahas fenomena ini, kita akan berbincang dengan sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Asep Sunaria. Selamat sore, Pak Asep. Selamat sore, Pak Asep. Selamat sore, Mbak. Baik. Apa kabar? Baik, Pak Asep, apa kabar? Iya, Mbak. Baik. Pak Asep, meregang nyawa atau bahkan celaka karena konten media sosial ini sebenarnya bukan kali pertama ya terjadi. Mengapa fenomena ini terus terjadi, dan kalau kita lihat memang kebanyakan korbannya atau pelakunya adalah anak-anak muda? Iya, ini bisa dilihat sebagai semacam subkultur Gen Z ya. Mereka punya mimpi ingin punya konten, terutama ingin jadi YouTuber ya. Kenapa mereka ingin punya YouTuber? Itu kurang lebih ada 2 motivasi itu. Pertama, motivasi aktualisasi diri atau pengakuan dari kalangan terdekatnya, dari teman-temannya, dari komunitas virtualnya ya. Semakin dia punya konten yang bagus, dia naik daun gitu ya. Yang kedua, motivasinya adalah motivasi kewirausahaan. Jadi dia berusaha agar bisa menciptakan konten yang baik agar dia dapat penghasilan di situ. Jadi ini semacam kewirausahaan ini, sebetulnya ini maknanya agak positif ya, karena ada unsur kewirausahaan, yaitu semacam self-employee entrepreneurship, kewirausahaan mempekerjakan diri sendiri. Jadi 2 faktor itu yang ya, faktor karena aktualisasi dan semacam kewirausahaan, dan ini adalah subkultur dari Gen Z ya. Karena kalau kita ke tempat-tempat yang lain, kita akan jumpai anak-anak itu bikin konten itu. Kalau kita di jalan tol itu ada kelompok-kelompok anak-anak kecil tuh bikin YouTube ya. YouTube yang sebenarnya kelompok telolet ya. Cari minta telolet itu di YouTube-kan, terus disebarkan dan sebagainya. Mereka akan dapat kepuasan sendiri, aktualisasi sendiri, dan pengakuan dari kalangan terdekatnya. Demikian, Baik, ada Mbak. 2 faktor ya. Ada 2 faktor, aktualisasi diri dan mencari keuntungan atau mencari uang. Kita coba bahas satu persatu, Pak Asep. Aktualisasi diri, tadi Anda katakan haus pengakuan dari teman-temannya, atau kalau kita lihat sekarang ingin bisa viral. Apakah hal-hal seperti ini bisa kita katakan bersifat adiktif sehingga mereka rela berulang kali membuat konten hingga membahayakan nyawa mereka sendiri?
Iya, konten itu kan semakin dia penuh petualangannya tinggi, itu semakin diapresiasi. Dan kadang-kadang demi konten yang yang unik, yang luar biasa, mereka lupa terhadap bahaya, ya. Karena punya kebutuhan untuk punya konten yang bisa kemungkinan viral, yaitu yang khas, yang di dalamnya ada unsur unik, unsur petualangan, unsur luar biasa lah. Ya, kadang-kadang mereka lupa itu. Ya, kebutuhan untuk aktualisasi pengakuan itu membuat mereka kadang-kadang lupa. Tapi fenomena Gitu, ini Mbak. sebenarnya baru ada sekarang setelah media sosial semakin besar penggunanya atau sudah ada sejak lama sebenarnya Pak Asep? Ini berkaitan dengan implikasi dari media sosial, implikasi dari banyaknya video-video pendek ya. Video-video pendek, sekarang kan hampir semua medsos terutama dimotori oleh YouTube dan TikTok ya, itu membuat video-video pendek ya. YouTube itu ada yang pendek-pendek, nah itu yang mempercepat proses itu ya, dan itu menjadi subkultur itu Mbak Stefani. Itu subkultur itu adalah kebiasaan yang melekat pada sekelompok orang. Di situ ada nilai prestis, pengakuan, ada motif-motif ekonomi dan sebagainya, dan itu menjadi sesuatu yang dianggap penting oleh sekelompok orang. Jadi keinginan untuk viral ini sudah menjadi subkultur dari generasi Z begitu ya. Ya, nah, terkait tadi Anda sampaikan dan dipercepat ada oleh medsos tertentu itu. Emang salah satu implikasi dari media sosial sekarang. Ya, Tadi Anda sampaikan ada motif yang kedua, mencari keuntungan, mencari uang. Artinya ini masalah yang kompleks sebenarnya Pak Asep. Ada masalah ketimpangan ekonomi juga di sana. Ya, karena mendapatkan uang dari menjadi YouTuber, dari konten itu modus mendapatkan penghasilan yang baru muncul mungkin 6 tahun, 7 tahun terakhir ya, setelah dirasakan bahwa menjadi YouTuber itu bisa mendapatkan penghasilan, dan medsos itu kemudian memiliki sistem iklan ya, pengiklanan yang kuat. Ya, sistem pengiklanan yang kuat. Mungkin itu baru 10 tahun terakhir lah ya. Jadi kalau kita itu kan ada ekonomi digital dalam YouTube ya, dalam medsos ya. Ada uang yang beredar, ada iklan yang beredar dan sebagainya. Jika kita viewernya makin banyak, yang like-nya makin banyak, itu kita akan punya punya nilai jual sendiri. Ya, karena ada sistem ekonomi digital, sistem pengiklanan yang semakin mapan di situ. Apakah bisa dikatakan fenomena sekarang ini kita melihat banyak artis juga yang terjun menjadi YouTuber. Mungkin anak-anak muda ini, generasi muda ini melihat ada sebuah cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah begitu, Pak Asep? Iya, cita-cita menjadi YouTuber itu makin banyak dijadikan patokan oleh anak muda sekarang. Saya dengar misalnya di Korea itu banyak anak muda yang bercita-cita jadi YouTuber. Jadi fenomena ini bukan hanya di Indonesia saja ya ternyata. Iya. Dan secara lebih luas mereka ini masuk ke generasi yang bekerjanya itu part-timer. Ya. Disebut kelompok, saya lupa lagi, ada kelompok yang bekerjanya hanya part-timer. Ya. Sisanya digunakan untuk kerja part-timer, buat konten gitu ya. Ya, buat konten. Karena itu sekarang berkembang, diorientasikan, disosialisasikan menjadi profesi. Nah, mereka inilah bagian dari kelompok yang sedang tumbuh di dunia ini, sebenarnya kelompok prekariat. Oke. Kelompok prekariat. Prekariat itu sekelompok anak muda yang bekerja part-time, tapi sebetulnya pada dirinya punya skill tinggi, punya keterampilan kewirausahaan, bisa mengembangkan sesuatu menjadi bernilai jual. Sesuatu yang biasa kalau dia yang terjun, yang ngutak-ngatik itu, bikin konten itu bisa menarik. Mereka punya skill itu. Mbak masih ingat ya yang Citayam Fashion Week itu kan? Sempat sangat viral itu kan ya. Biasa-biasa aja kalau kita pakai. Tapi kalau mereka itu jadi canggih gitu dan bisa bernilai jual. Nah, kelebihan mereka itu bisa melakukan komodifikasi terhadap sesuatu yang biasa saja. Dia punya sense, punya skill, punya perangkat pengetahuan, punya perangkat skill untuk membuat sesuatu menjadi luar biasa dan bernilai jual dalam dunia maya. Nah, ini generasinya ini masih muda-muda ini, generasi Z ini, mungkin 30 tahun ke bawah usianya itu.
ya. Dan itu berlevel-level, ya berlevel-level. Kalau anak-anak muda yang berkemampuan ekonomi tinggi, dia bisa mungkin traveling, ya. Tapi bagi anak muda yang ekonominya pas-pasan, dia cari yang gratisan di pinggir tol, telolet grup kereta, ya, yang nggak terlalu berbiaya mahal, ya. Oke, Pak Asep, tapi ini kan sebenarnya dua sisi mata uang ya. Di satu sisi memang seperti yang Anda sampaikan tadi, perkembangan teknologi, media sosial membuat masyarakat dari berbagai kalangan pun bisa menjadi YouTuber dalam tanda kutip. Tapi di sisi lain kemudian kalau kita lihat sampai ada yang mengabaikan keselamatan mereka, tentunya kita jangan sampai kemudian berharap jangan sampai ini ditiru ke depannya, fenomena ini terus berlanjut, membahayakan nyawa sendiri untuk konten. Seperti apa kemudian kita harus menyikapi hal ini? Ada tiga jalan keluar. Yang pertama, pemerintah hadir ya untuk mengedukasi ini bahwa menjadi YouTuber itu boleh, tetapi ada syarat-syaratnya. Ya, jaga diri, jangan terlalu edit, kemudian kontennya juga yang bermanfaat bagi banyak pihak, bukan yang marah-marah, bukan yang tidak bermanfaat, tapi yang bermanfaat. Yang kedua, pihak sekolah, ya. Pihak sekolah mungkin memasukkan ini dalam pengajaran mereka soal mengambil gambar itu, ya, mengambil gambarnya harus bermanfaat, harus baik, dan juga harus memperhatikan diri sendiri, jangan sampai membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, saya kira mungkin harus ada dari kelompok-kelompok masyarakat sipil bikin gerakan sosial, mengedukasi anak-anak muda Gen Z itu untuk punya wawasan kebaikan dalam bikin konten. Karena begini Mbak, kalau kita lihat konten-konten anak-anak muda yang usia 15 tahun ke bawah itu banyak yang isinya itu menurut saya unsur edukasinya itu rendah ya. Unsur pendidikannya, dia cerita sesuatu yang membuat ketawa-tawa, kadang-kadang bahasanya itu kasar sekali ya. Apalagi bagi generasi saya yang udah usia 50-an gitu ya. Kadang-kadang menyedihkan sekali itu. Baik, perlu peran dari banyak pihak ya. Ya, terutama tiga elemen itu, pemerintah, kelompok masyarakat sipil, ya, bikin gerakan dan sekolah. Baik, terima kasih Pak Asep Suryana, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, sudah berdiskusi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore Pak Asep. Kembali Mbak.